Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh sudut negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita, ridallah ma'aridal walidain, ridho Allah bersama ridho kedua orang tua. Para santri, kalian sekarang ada di rumah, dan kita harapkan tetap ada di rumah karena situasi di luar belum kondusif dari aspek kesehatan. Maka tinggal di rumah ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang membuat orang tua kita paling berbahagia karena memiliki putra atau putri seperti kalian. Kalau orang tua ini ridho, maka ke depan kalian akan menemui jalan yang lapang untuk menyusuri cita-cita kalian. Saya berdoa kalian menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Amin. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar vlog ini berkembang, berkualitas, dan jangan lupa sebarkan ke media sosial yang lain, Twitter, Instagram, Facebook. Untuk yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah. Terdengar harapan moga-moga vlog-vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, sedikit atau banyak memberikan inspirasi, memberikan tontonan yang bisa merangsang kita untuk memperhatikan hal-hal yang kecil di sekitar kita, memperhatikan dan membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi, karena hakikatnya tidak ada peristiwa atau kejadian yang sia-sia. Semuanya akan menjadi pelajaran yang penting buat kita ketika hati kita terbuka, pikiran kita mau membaca. Terima kasih. Para santri, komen yang masuk luar biasa. Kita terkejut dengan banyaknya jawaban yang masuk. Ini menunjukkan antusiasme kalian para santri terhadap vlog ini cukup luar biasa. Saya sampaikan terima kasih. Jawaban yang benar adalah Ki Haji Soleh Darat. Beliau memang seorang yang luar biasa, seorang yang mampu memberikan pendidikan yang sampai saat ini belum kita kaji, bagaimana beliau mendidik santri sampai melahirkan santri-santri yang demikian hebat. Karena jejak pesantrennya sudah tidak ada. Konon setelah beliau wafat, para santri di sana diboyong oleh Kiai Idris, kemudian ke pesantren Jamsaren di Solo. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain, beliau memang tidak mendirikan pesantren, sekadar majelis taklim atau kajian-kajian yang serius. Makanya ketika beliau tidak ada, majelis taklim dan kajian-kajian itu sudah tidak ada pula. Tapi apapun kajian atau jawaban dari masyarakat, dari para pemerhati, beliau dengan aktivitasnya melahirkan ulama-ulama yang kita sangat kagum. Dan mungkin teori pendidikan sekarang
belum mampu untuk menyamai bagaimana cara beliau mendidik santri sehingga menjadi ulama kenamaan, bukan hanya di Indonesia tapi juga di tanah haram. Terima kasih jawabannya. Para santri, tokoh kita ini tokoh yang tidak kalah uniknya. Saya juga pernah menjumpai, pernah pula sowan di pesantrennya. Beliau adalah putra Ki Haji Mahfud Abdussalam dan Ibu Nyai Hajah Badiah. Beliau adalah salah satu dari 6 bersaudara. Pendidikannya dilakukan oleh orang tuanya seperti rata-rata anak kiai, mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung tingkat awal dari orang tuanya sendiri. Karena para kiai rata-rata memiliki kesadaran penuh tentang arti penting regenerasi. Kemudian beliau juga mendapatkan pendidikan dari lingkungannya. Seperti kita ketahui, lingkungan punya daya pengaruh yang luar biasa. Beliau hidup di lingkungan pesantren yang kental, sehingga tradisi pesantren, tradisi ibadah, tradisi amaliyah, tradisi akhlak dibangun oleh lingkungannya. Yang ketiga, beliau juga dididik oleh pamannya sendiri, Ki Abdullah Zain. Ini adalah adik dari ayahandanya, sampai beliau menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Mathaliul Falah. Para santri, ya seperti kiai pada umumnya, tidak cukup hanya dengan melakukan pendidikan di rumahnya, walaupun di rumahnya adalah kiai besar, ulama besar. Beliau mulai keluar dari rumah untuk menuju sebuah pesantren. Pesantren pertama yang dia kunjungi adalah pesantren Bendo di Pare, Kediri, ya, yang diasuh oleh Kiai Haji Muhajir. Beliau sangat tekun, beliau sangat antusias terhadap kitab-kitab yang diajarkannya. Bahkan beliau pada saat mondok di Bendo ini sering bersilaturahim berbagai masyayikh, berbagai guru besar di pesantren, masuk ke Kiai Wahab Rasulullah di Tambak Beras, Kiai Bisi Samsudi di Tenanyar, yang kemudian menjadi sangat dekat. Kemudian ikut juga kalau bulan puasa itu ada pesantren kilatan, misalnya beliau juga ikut pesantren kilatan di Lirboyo dan berbagai pesantren yang lain, kecuali untuk mengkaji kitab, juga untuk tabarukan. Para santri, barangkali di situ kalian sudah bisa menebak siapa tokoh kita ini. Baik, kita teruskan. Tokoh kita ini kemudian meneruskan ke pesantren Sarang di bawah asuhan Kiai Zubair Dahlan, ayahandanya Kiai Maimun Zubair. Di sini beliau mulai menunjukkan kualitasnya sebagai seorang santri yang memiliki kelebihan. Dasar-dasar ilmu yang dipelajari dari orang tuanya, dari pamannya, kemudian dari Mendo, mulai kelihatan di Sarang ini. Maka beliau kecuali mengaji di sini juga harus mengajar santri-santri di tingkat awal. Karena melihat perkembangan yang luar biasa, tokoh kita ini diajar langsung oleh Kiai Zubair Dahlan, sehingga beliau tidak bisa
keluar kalau tidak ada informasi libur dari Kiai Zubair Dahlan. Kitab besar dikaji langsung dari beliau, termasuk kitab Asbah Nadhair ini dipelajari dari Kiai Zubair Dahlan ini. Para santri setelah dirasa cukup, beliau sering berkorespondensi dengan ulama-ulama yang lain, termasuk ulama-ulama yang di Mekah. Di antara yang intensif berkorespondensi dengan beliau, adalah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Akhirnya keduanya menjadi guru dan murid tanpa harus ketemu. Ketika beliau haji, maka beliau tinggal di Makkah 3 bulan, dan saat itulah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk secara intensif bertemu muka, multaqo dengan Syekh Isa Al-Fadani. Ini termasuk yang membentuk kualitas beliau. Kecuali dididik oleh ulama-ulama termasuk di dalam negeri, beliau juga mendapatkan pendidikan langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani, sehingga beliau ibaratnya emas, ibaratnya mutiara, semakin cemerlang. Para santri banyak, kemudian para pengamat mencoba melihat apa sih karakter beliau itu yang kemudian beliau menjadi ulama yang kokoh. Yang pertama, kata para peneliti, beliau itu sangat disiplin. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, sangat istiqomah. Yang keempat, beliau menyadari tentang kaderisasi. Sedangkan kunci suksesnya adalah beliau adalah pembaca yang luar biasa, penulis yang luar biasa, organisatoris yang luar biasa. Beliau gemar silaturahim. Beliau mendirikan suasana diskusi yang disebut Raudhatul Musyawarah, dan beliau suka riyadhah. Ketika ditanya apa riyadhahnya, kasratul mutola'ah, banyak mutola'ah. Para santri, itu clue. Dan yang terakhir, beliau wafat pada tahun 2014 hari Jumat, dan beliau di puncak karirnya adalah Syuriah Nahdlatul Ulama sekaligus pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia. Saya harapkan kalian bisa menebak tokoh kita yang satu ini dan terinspirasi oleh apa yang beliau lakukan, sehingga kalian ke depan akan bisa menjadi seperti beliau. Alangkah bahagia dan bangganya ketika saya melihat, karena vlog ini kemudian kalian tergugah, para santri, semangatnya untuk menjalani laku hidup seperti beliau dan kemudian menjadi seperti beliau. Kita akan sangat berbahagia. Tentu bangsa ini juga menunggu prestasi kalian di masa yang akan datang. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.